Okay, kalau di Indonesia Shima suka sebab apa tau, bila Shima menyanyi, nanti yang di bawah semua ikut menyanyi bersama dan diorang ikut menari bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi satu video ya, yang terkait dengan artis Malaysia itu Baby Shima yang selalu ke Indonesia. Dan dalam video ini adalah pandangannya terkait dengan perbedaan Indonesia, orang Indonesia dengan orang Malaysia. Apa pandangan menurut Baby Shima ini guys? Ini dia punya versi ini. Jadi sama-sama kita lihat guys. Baby Shima ini daripada channel Cucu Kurniawati 93. Nah, kepada yang baru menonton channel ini juga di Cucu Kurniawati ini, kalian juga boleh support channel ini dengan menekan butang subscribe dan juga butang tombol loncengnya, like, share dan komen juga guys. Jadi Baby Shima ini selalu berkunjung ke Indonesia guys. Jadi dia mengetahui hampir semua kaedah pemikiran rakyat-rakyat Indonesia itu. Jadi dia yang lebih mengetahui, dan ini pandangan yang jujur dan jelas mengenai Indonesia itu. Ayo guys, kita semak video ini dengan judulnya ialah Berbeda Indonesia dan Malaysia versi Baby Shima. Oke, tanpa berbasa-basi kita semak video ini. Okay, kalau dari segi orang, ini Baby Shima guys. Indonesia dan Indonesia, cantik kan? Jujur Shima cakap lebih ramah orang yang di Indonesia. Okay, kalau macam Shima pergi belanja baju di shopping mall gitu, lepas tu Shima jalan-jalan, kalau mau beli baju kan pasti dilayan sangat bagus kalau orang Indonesia. Ini kalau Baby Shima jalan-jalan pergi mall, pasti yang orang yang terserempak dengan Baby Shima ni dia layan dengan bagus. Okey. Dan diorang senyum, diorang layan kita sangat bagus. Kalau di Malaysia ada juga yang bagus, tapi kebanyakannya macam tak ada mood. Macam enggak ada mood layan kita. Macam aduh. Macam kelas pun ada gitu. Tapi itu beda dia ya. Alhamdulillah lah setakat ni Shima jumpa semuanya okey lah kan. Kalau dari segi makanan kan, beza sangat. Kalau di Indonesia, kebanyakannya Shima tak pernah jumpa makanan di Malaysia. Makanan di makanan. So, betul guys. Kalau makanan ni, macam saya pergi Indonesia hari itu kan, saya tidak pernah jumpa nasi bebek itu di Malaysia. Itu yang pertama kali saya makan nasi bebek di Indonesia tu ya. Tapi memang sedap lah, memang sedap. Dia punya daging tu lembut. Okey, Baby Shima terus. Shima tengok di Malaysia enggak ada, tapi di Indonesia ada banyak. Jadi macam-macam Shima boleh rasa dekat sana. Lepas tu setiap daerah ada makanan khas tersendiri di Indonesia. Kalau di Malaysia, hampir semua daerah lebih kurang makanan khasnya. Dia macam enggak ada makanan khas sangatlah. Semua tempat boleh dapat. Betul. Kalau di Indonesia itu kan macam satu tempat pergi Makassar ada soto Makassar. Kemudian ada soto Betawi, lepas tu ada soto Banjar, begitu dia ada khas-khas kan. Tapi kalau di Malaysia ni macam sama saja semua guys. Di Malaysia di sini enggak boleh dapat, di sana boleh dapat gitu. Kalau dari segi makanan lah. Thank you Awe Genji. Kalau dari segi show, Shima nak cerita juga. Dari segi show lagi. Kalau show di Malaysia, di Indonesia jauh juga. Okay. Kalau di Indonesia Shima suka sebab apa tau, bila Shima menyanyi, nanti yang di bawah semua ikut menyanyi bersama dan diorang ikut menari bersama, dan diorang semua sangat sporting. Kalau di Indonesia diorang menyanyi sama Shima, menari dengan Shima, lepas tu diorang tepuk. Walaupun Shima bukan dari situ, tapi ya betul. Orang-orang Indonesia ni guys, dia sportingnya luar biasa, lain macam. Dia macam kami pergi satu tempat sebelum pergi ke Bogor hari itu kan. Lupa nama tempatnya wah. Masa itu kami ada menyanyi lah, kami punya rombongan grouping YouTuber ni kan, menyanyi di satu tempat tu. Wih,
semua menari juga guys. Jadi sporting lah. Betul-betul baby. Shima cakap tu. Orang menghargai Shima. Bila Shima datang, menghargai itu. Orang tak kisah kita dari mana. Betul. Dorang tak kisah pun dari mana. Macam kami tu kan baru juga pergi situ, tempat tu. Penghargaan yang dorang menerima tetamu tu kan. Wah, memang sangat-sangat luar biasa guys. Kalau dari Malaysia, yang Shima paling suka di Sabah Sarawak. Di Sabah Sarawak. Sabah guys, Sabah. Itu saya punya tempat tu. Di Kepulauan Borneo. Sabah, di peta di atasnya. Kemudian Sarawak. Kemudian yang sebelah sini ni Kalimantan. Jadi, mungkin Baby Shima suka juga di Sabah Sarawak ni kan. Dia lebih kurang macam di Indonesia bah. Sebab satu jalur dengan Kalimantan tu. Jadi, bahasa pertuturan hampir sama. Kemudian, cara pergaulan pun gitu lah. Sabah begitu guys. Sama dengan Sarawak. Kalau Shima buat show di Malaysia, diorang lebih kurang macam di Indonesia. Diorang joget, diorang menyanyi sama. Kan? Di Malaysia ada juga. Okay? Tapi di Malaysia tak semua tempat. Kalau di Indonesia hampir semua tempat macam tu. Kalau di Malaysia tidak. Di Malaysia ada yang senyap. Kalau lagi-lagi di Kuala Lumpur lah, kebanyakannya di mereka Kuala Lumpur malu lah. Sebenarnya, segan. Mungkin segan lah kan. Duduk tengok macam tu sajalah. Mereka tak ikut join menari, tak ikut menyanyi macam tu. Diorang cuma lihat saja macam ni. Macam anak patung. Gitulah. Itu. Aduh, Shima. Dari segi apa lagi Shima? Ada lagi. Okey, apa lagi? Dari segi komen-komen. Komen dekat media sosial. Kalau kalian mau tahu kan, cuba kalian lihat sendirilah. Korang tengok sendiri dekat YouTube Shima ke, kat mana-mana yang ada Shima. Cuba korang baca. Kalian baca komen-komen. Yang dari Malaysia komennya macam mana, yang dari Indonesia komennya macam mana. Kebanyakannya komen dari Malaysia suka kecam-kecam. Ya. Okay? Gitu kan? Suka kecam Shima lah. Kebanyakannya, tak semua. Kebanyakan lah kan. Kalau di Indonesia, diorang tak suka cara Shima, diorang berdoa untuk Shima. Wow. Semoga ini pun guys. Ini betul juga lah. Betul juga apa yang dikatakan Shima ni kan. Kalau di Malaysia ni ada sebahagiannya lah, bukan semua lah kan. Tapi ada sebahagiannya tu kadang macam mana mau cakap apa. Kalau dia komen tu kuat mengutuk, kuat menyindir, begitulah. Tapi kebanyakan kalau komen-komen Indonesia ni betul, dia mendoakan. Kemudian dia cakap yang bagus-bagus. Kecuali kalau macam ada problem atau masalah ataupun provokasi itu lain lah kan. Sebab rakyat Indonesia ni dia NKRI harga mati. Kalau diusik dia punya negara, mesti dia marah. Jadi betul. Rupanya lebih baik diorang banyak yang macam tu lah. Diorang banyak mendoakan Shima. Jadi itulah, netizen Malaysia dan Indonesia berbeza jauh. Yang Indonesia suka mendoakan orang. Apa yang Shima perasan. Kalau tak percaya, tengok sendirilah dekat mana-mana tempat yang ada Shima. Sebab lagipun Baby Shima ni kan dia pergi banyak tempat. Di Malaysia pun dia pergi banyak tempat. Di Sabah pun dia pergi, di Sarawak pun dia pergi. Kemudian di Indonesia ni banyak tempat dia pergi. Jadi dia memerhati juga tu komen-komen orang dan segala macam karena kemudian orang punya perwatakan tu, dia tengok tu. Cuba buka, cuba baca komen-komen. Shima tak tipu. Okey, lagi Shima, lagi. Tapi kalau di Malaysia, Shima suka sangat show di Sabah dan Sarawak. Orang dia sporting. Mantap orang Sabah, Shima. Sarawak sporting. Dengar tu guys, orang Sabah dan Sarawak sporting. Sama macam Indonesia guys. Kita ini Sabah, Sarawak, Indonesia. Mantap. Tapi yang di sebenarnya Malaysia itu pun ada juga yang bagus-bagus. Bukan semua lah kan yang tak bagus. Ada juga. Tapi kelebihannya Sabah, Sarawak, Indonesia ini. Baby Shima yang pengesahannya ni. Diorang ikut menari, ikut menyanyi. Itu yang best. Okey, lagi Shima, apa lagi Shima? Apa lagi? Habis. Tak sempat. Okey guys, itu pandangan daripada Baby Shima. Jadi Baby Shima ini kan
seorang artis yang juga dia banyak tempat yang dia telah pergi. Jadi pandangannya ini ataupun pendapat ataupun persepsinya tentang Indonesia dan Malaysia itu berbeda ya, memang berbeda, tempat di mana-mana tempat berbeda. Dan dia menyebutkan juga Sabah Sarawak itu kemiripannya hampir sama dengan Indonesia sebenarnya, macam kami di Sabah ini kan, sebab banyak bergaul dengan orang Indonesia guys. Di Sabah ini banyak juga suku Bugis, Jawa yang daripada Indonesia, banyak berkeluarga yang sudah berkahwin itu. Jadi macam kami ini paham sangat dengan rakyat Indonesia, bagaimana kesatuan mereka, bagaimana cinta mereka kepada negara mereka itu NKRI agar mati. Kemudian bagaimana layanan mereka dengan slogan Anda sopan kami segan. Jadi betul apa yang Baby Shima cakapkan ini, sebab Baby Shima ini dia memerhatikan semua tempat sebenarnya, bagaimana cara layanan. Kemudian di media sosial pun bagaimana cara-cara orang komen, itu ada yang komen negatif, ada yang komen positif. Betul bukan semua, tetapi sebahagiannya, itu majoritinya dia berpandangan bahwa Indonesia, Sabah, Sarawak itu ada kemiripan dan sangat-sangat macam menghormati mereka yang datang ke tempat mereka, sporting begitu. Bukan semua lah yang di Semenanjung Malaysia itu tidak ada yang begitu, ada juga, tetapi sebahagian besarnya begitu, mengikut pandangan versi Baby Shima lah kan. Baby Shima punya pandangan versinya. Jadi mudah-mudahan kita tetap terus mempereratkan silaturahim kita, persaudaraan kita, dan mudah-mudahan juga lah Baby Shima di Indonesia, begitu lama sekali dia di sana kan, dapat sukses dan juga memang akan mendapat layanan terbaik di Indonesia. Sebab saya sudah pergi ke Indonesia itu, saya juga merasainya guys, walaupun hanya baru sekali, tapi dia cukup menjadi satu pengajaran yang cukup berharga semasa berada di sana itu, yang tidak mungkin saya akan dapat lagi layanan seperti itu kalau di sini, macam kurang lah di sini ya. Ini secara jujurnya juga lah kan, tapi di sana itu wah, memang terbaik di Indonesia punya rakyat, cara dari layanannya, daripada menghormati tetamunya itu wah. Begitulah guys ya. Mudah-mudahan Malaysia tetap juga, saya tinggal di Malaysia, dan juga saya juga mendoakan supaya Malaysia dan Indonesia ini tetap terjalin persaudaraan dengan begitu erat sekali ya. Sebab pemimpin sekarang Bapak Jokowi dengan Anwar Ibrahim pun sudah ketemu dan juga sangat-sangat menghormati antara satu sama lain, dan juga Anwar Ibrahim pemimpin Malaysia sekarang sangat menghormati negara Indonesia itu sebagai abang besar kepada Malaysia. Begitu guys. Oke, mungkin kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah guys, untuk info-info yang bermanfaat daripada kalian. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam persaudaraan, assalamualaikum, bye bye.